Minggu dengan nomor peserta 175 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Membangun Kepribadian Bangsa Perspektif Al-Quran dengan rujukan Quran Surah Ibrahim ayat 1 dan Quran Surah Taha ayat 113. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil izzah alladzi ja'ahum bikitab fassalnahu ala ilmi huda wa rahmatun liqaumin yu'minun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar abad ke-20, menyatakan religion without science is lame and science without religion is blind. Agama tanpa ilmu adalah pincang dan ilmu tanpa agama adalah buta. Kalimat ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya mendorong studi ilmiah, tetapi juga menjadikan riset ilmiah yang konklusif dan tepat guna. Karena didukung oleh kebenaran yang diungkapkan melalui agama. Alasannya adalah karena agama merupakan sumber tunggal yang menjadikan jawaban pasti dan akurat. Selain daripada itu, kalimat ini juga menunjukkan bahwa membangun karakter bangsa tanpa panduan agama tidak akan berjalan dengan benar, tetapi justru membuang banyak waktu dalam mencapai hasil tertentu. Atau lebih buruk lagi, seringkali tidak memperoleh bukti yang meyakinkan. Ketika Nabi sampai di Madinah, ia membuat peradaban baru yang kemudian memunculkan pengertian bahwa Islam adalah sistem kepercayaan yang sistemik, tidak hanya berdimensi dialogikal, ritual dan mistikal, tetapi juga berdimensi moral dan intelektual. Secara terminologi, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wasilah malaikat Jibril alaihissalam untuk disiarkan kepada umat manusia yang salah satu fungsinya adalah hudalin nas, petunjuk bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Said Nursi sebagai Renaissance of Islam menyatakan, Islam is the father of all the science and Al-Quran is the book of science. Islam adalah bapaknya seluruh ilmu pengetahuan dan Al-Quran adalah kitabnya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itulah melalui penjelasan ini, maka pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan syarhil Quran yang berjudul Membangun Kepribadian Bangsa Perspektif Al-Quran, dengan rujukan Al-Quran surat Ibrahim ayat 1 yang akan dibacakan qari sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra.
Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas litukhrijan من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan tentang penjelasan pentingnya Al-Quran. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan bentuk jamak untuk kata Az-Zulumat yang berarti aneka gelap, sedang An-Nur berbentuk tunggal. Hal ini untuk mengisyaratkan bahwa kegelapan itu bermacam-macam serta beraneka ragam dan sumbernya pun banyak. Berbeda dengan An-Nur atau cahaya yang menerangi dan tidak pernah memberi gelap. Penjelasan tentang Al-Quran sebagai penerang atau An-Nur benar-benar menunjukkan bahwa antara Al-Quran dengan membangun karakter bangsa terdapat hubungan yang saling mengikat. Malik bin Nabi di dalam kitabnya Intaj al-Mustarikin wa Atsarhu fi al-Firi al-Hadis menulis, ilmu pengetahuan adalah sekumpulan masalah serta sekumpulan metode yang dipergunakan menuju tercapainya permasalahan tersebut. Ini menunjukkan bahwa kemajuan membangun karakter bangsa tidak hanya dinilai dengan apa yang dipersembahkannya kepada masyarakat, tetapi juga diukur dengan wujudnya dalam suatu iklim yang dapat mendorong kemajuan pembangunan karakter bangsa itu, termasuk Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah yang tidak mengandung kontradiksi. Al-Quranlah kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada utusannya sebagai petunjuk. Al-Quran adalah kitab terakhir dan berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, membangun karakter bangsa akan berkembang cepat hanya apabila dituntun oleh Al-Quran dan mengambil kebenaran darinya. Karena hanya dengan demikian membangun karakter bangsa mengikuti jalan Allah. Ketika jalan yang bertentangan dengan agama diambil, para ilmuwan menyia-nyiakan waktu dan sumber daya serta menghalangi kemajuan pembangunan karakter bangsa. Demikianlah menurut Harun Yahya dalam The Quran Lead the Way to Science. Lalu, bagaimanakah dinamika dalam mewujudkan kepribadian umat Islam saat ini? Umat Islam saat ini mengalami degradasi besar-besaran. Data Badan Penelitian Internasional menyebutkan Israel yang notabene Yahudi
dalam 1 juta penduduk memiliki 1.160 pakar pengetahuan. Amerika yang notabene Nasrani dalam 1 juta penduduk memiliki 160 pakar pengetahuan. Sedangkan Indonesia yang notabene mayoritas muslim terbesar di dunia dalam 1 juta penduduk hanya memiliki 65 pakar yang muslimnya hanya 6 orang. Oleh karenanya dalam bidang membangun karakter bangsa dan teknologi kita masih jauh tertinggal dengan bangsa-bangsa lain. Kita jauh tertinggal dengan Amerika yang protestanis. Kita jauh tertinggal oleh Korea yang konfusianis Taois. Bahkan kita jauh tertinggal oleh Jepang yang Buddhis Taois. Padahal 14 abad yang lalu kita diperintahkan untuk membaca dan membangun karakter bangsa. Bacalah Al-Quran supaya hidup teratur. Bacalah alam supaya lahir karya-karya luhur. Dan baca diri kita agar hidup tidak takabur. Sebab membaca dalam Islam harus dibarengi dengan serta diimbangi dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Akan tetapi untuk dapat memahami dengan jelas dan benar terhadap interpretasi dari firman-firman Allah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang korelasi antara Al-Quran dengan membangun dan menciptakan kepribadian bangsa serta mengambil manfaat darinya untuk menjadikannya sebagai contoh kepribadian bangsa. Maka salah satu yang harus dilakukan adalah dengan dapat memahami Al-Quran secara tekstual terlebih dahulu, yakni memahami Al-Quran dari segi kebahasaan, dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Thaha ayat 113 sebagai berikut. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaqun. Minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum zikra. Sadaqallahul azim. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebahagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana di dalam kitab Jami Al-Bayan an Ta'wil Al-Quran, Imam Al-Tabari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah di atas adalah ma hazaru bihi min amrillahi wa iqabihi wa waqa'ihu bil umami qablihim. Apa yang diperingatkan kepada mereka merupakan perintah Allah, hukumnya dan ketetapan-ketetapannya terhadap umat-umat sebelum mereka. Hadirin, memperhatikan penjelasan tersebut, maka jelaslah bahwa Al-Quran benar-benar landasan contoh kepribadian bangsa buat kita. Hal ini bisa dilihat dari ditemukannya kata-kata ilmu di dalam berbagai bentuknya di dalam Al-Quran yang terulang sebanyak 854 kali supaya kita dapat belajar membangun pribadi yang dimaksud. Pada akhirnya kami mengajak, wahai arai buntung kalian orang pasir, jadikan Al-Quran dasar boyan bontaka. Wahai dangsanak-dangsaku orang Banjar, ayo kita jadikan Al-Quran sebagai pingkutan hidup. Wahai saudara-saudaraku orang Sunda, ayo orang sami-sami ngenjantenkan Al-Quran kanggo kehidupan orang. Wahai saudara-saudaraku orang Lampung,
lapagam menjadikan Al-Quran sebagai pagungan ughi. Wahai saudara-saudaraku orang Solo, sumangga kula lan panjenengan dodosaken Al-Quran kagem tuntunangin gesang. Wahai saudara-saudaraku orang Prancis, alias utilis Al-Quran pour le good de notre vivre. Wahai saudara-saudaraku orang Jepang, ja Al-Quran wa watashi tachi no koyo kaso ni narimaso. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.